Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi kali ini kita akan mempelajari materi yang berkaitan tentang sistem pencernaan pada manusia. Yuk simak video dan materinya bersama-sama. Nah, sudah tahukah kalian apa itu sistem pencernaan? Jadi, sistem pencernaan manusia adalah jaringan organ yang mengubah makanan dan minuman menjadi energi serta nutrisi yang dibutuhkan tubuh, serta membuang sisa limbahnya. Organ utamanya meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan juga anus. Nah, di sini juga terdapat organ-organ sistem pencernaan yang dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu saluran pencernaan yang merupakan saluran yang memproses makanan dengan cara pengunyahan, penelanan, dan percampuran. Yang kedua itu terdapat kelenjar pencernaan, di mana kelenjar pencernaan itu merupakan alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimiawi. Teman-teman, pada gambar yang saya tunjukkan, di sini kita bisa melihat bahwa terdapat organ-organ pencernaan pada manusia, di mana terdapat kelenjar ludah, mulut, kerongkongan, lambung, hati, pankreas, kantung empedu, usus besar, usus halus, rektum, dan juga anus. Nah, di sini kita memasuki organ pencernaan. Yang pertama itu terdapat rongga mulut, di mana fungsi utama rongga mulut adalah memulai proses pencernaan dengan cara mekanik atau mengunyah dan kimiawi atau pencernaan pati oleh enzim ludah, serta mempersiapkan makanan untuk ditelan. Seperti yang terlihat pada gambar di samping, bahwa pada bagian rongga mulut itu terdapat bagian-bagian kecil lagi, seperti bibir, langit-langit atas, nula, lidah, gigi geraham, gigi taring, dan juga gigi seri. Nah, pada rongga mulut itu terdapat gigi, di mana gigi itu merupakan alat pencernaan mekanis yang berfungsi memotong makanan menjadi potongan yang lebih kecil dan memudahkan enzim-enzim pencernaan mencerna makanan dengan lebih efisien dan cepat. Seperti pada gambar di samping, di sini kita bisa melihat bagian-bagian kecil dari gigi seperti mahkota gigi, leher gigi, dan juga akar gigi yang juga dibagi menjadi bagian-bagian yang kecil lagi kawan-kawan. Nah, organ kedua itu pada rongga mulut terdapat lidah, di mana fungsi utamanya itu membantu mencampur dan menelan makanan, mempertahankan makanan agar berada di antara gigi atas dan bawah saat makanan dikunyah, mencampur dan mengaduk makanan dengan ludah, dan mendorong makanan masuk ke esofagus, di mana pada gambar ini kita bisa melihat bahwa bagian-bagian lidah itu terdapat bagian-bagian seperti pada bagian belakang itu untuk merasakan rasa pahit, di tengah itu rasa asam, di tengahnya lagi asin, dan di ujung itu rasa manis. Nah, organ pencernaan kedua itu terdapat kerongkongan, di mana fungsi kerongkongan adalah menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke lambung menggunakan gerakan peristaltik. Selain itu, kerongkongan juga mencegah asam lambung naik ke kerongkongan melalui kerja otot lower esophageal sphincter, di mana pada gambar ini kita bisa melihat bagian-bagian dari kerongkongan seperti faring, kerongkongan, tenggorokan, makanan, relaksasi otot yang terjadi, kontraksi otot, serta lambung, di mana pada saat kita menelan makanan itu merupakan terjadi gerakan peristaltik. Organ pencernaan ketiga itu terdapat lambung, yang dimana pada gambar di samping ini kita bisa melihat tanda panah yang pertama itu merupakan kardiak atau bagian lambung atas yang berada dekat jantung. Tanda panah 2 itu merupakan fundus, bagian lambung tengah yang membulat. Yang ketiga itu pylorus, lambung bawah dekat usus. Yang keempat itu rugaya atau membran mukosa yang berbentuk lekuk-lekuk yang berfungsi melindungi dinding lambung dari abrasi asam lambung. Yang kelima itu sphincter esophageal, yaitu kutub yang menjaga agar makanan yang masuk tetap berada di lambung. Yang keenam itu sphincter pylorus, yaitu kutub yang menjaga makanan agar tidak keluar sebelum pencernaan selesai. Kemudian organ pencernaan yang keempat itu terdapat usus halus,
di mana peran utama usus halus dalam sistem pencernaan adalah memecah makanan secara kimiawi dan menyerap nutrisi penting dari makanan tersebut, di mana lebih dari 90% penyerapan nutrisi terjadi di usus halus. Organ ini menerima makanan dari lambung dan menggunakan enzim dari pankreas dan cairan empedu dari hati untuk memecahkan menjadi partikel yang sangat kecil, sehingga nutrisinya dapat diserap oleh dinding usus dan masuk ke aliran darah atau sistem limfatik untuk digunakan tubuh. Nah, di sini kita bisa melihat pada gambar di atas itu merupakan gambar usus halus yang memiliki tanda panah yang menunjukkan bagian-bagian dari usus halus tersebut, di mana tanda panah pertama itu menunjukkan duodenum atau usus 12 jari, kemudian jejunum merupakan usus kosong, larynx intestine merupakan usus besar, ileum merupakan usus penyerapan, serta rektum atau dubur adalah bagian paling akhir dari usus besar yang berfungsi untuk menyimpan feses kotoran sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Gitu teman-teman. Kemudian organ pencernaan yang kelima itu terdapat usus besar, di mana peran utama usus besar adalah menyerap air dan elektrolit dari sisa makanan yang tidak tercerna, memproduksi vitamin seperti vitamin K dan asam lemak rantai pendek melalui bantuan bakteri, serta membentuk dan mendorong feses ke rektum untuk dikeluarkan dari tubuh. Usus besar juga menjaga keseimbangan cairan dan memadatkan limbah menjadi tinja, seperti pada gambar di samping. Kalian bisa melihat terdapat bagian-bagian pada usus besar. Nah, organ pencernaan yang terakhir itu terdapat anus, di mana bagian akhir usus besar disebut rektum, dan di sini tidak lagi terjadi penyerapan air. Rektum dapat berkontraksi sehingga menimbulkan defekasi, di mana defekasi adalah proses pengeluaran zat sisa pencernaan melalui anus. Kontraksi rektum dapat menyebabkan refleks gastrokolik yang dapat dilakukan secara sadar, dan otot pencernaan akan berkontraksi sehingga feses terdorong keluar. Selain organ pencernaan pada manusia, di sini juga terdapat kelenjar pencernaan pada manusia. Yang pertama itu terdapat kelenjar pankreas, di mana pankreas memiliki kelenjar endokrin berupa sel asiner yang menghasilkan getah pankreas. Getah pankreas itu menghasilkan natrium bikarbonat atau NaHCO3. Enzim yang dihasilkan yaitu enzim amilase yang mengubah amilo menjadi glukosa, lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, kemudian tripsin mengubah protein menjadi senyawa asam amino. Yang kedua itu terdapat kelenjar hati, di mana hati adalah organ tubuh dengan kelenjar endokrin berupa kantung empedu yang menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu atau bilus ini adalah cairan berwarna kuning kecoklatan yang dihasilkan sel hati, di mana cairan empedu itu mengandung yang pertama air, yang kedua garam empedu sebagai pengemulsi lemak, yang ketiga itu bilirubin atau pigmen empedu yang hasil dari perobekan eritrosit, yang keempat itu terdapat kolesterol atau lipid. Kemudian di sini terdapat kelenjar hati yang merupakan fungsi cairan empedu. Yang pertama itu sebagai pembuangan sisa metabolisme perombakan eritrosit atau bilirubin. Yang kedua itu pembuangan kolesterol berlebihan. Yang ketiga pengemulsi lemak. Fungsi hati yang berhubungan dengan pencernaan yang pertama itu metabolisme karbohidrat dan metabolisme protein. Yang kedua mengatur kadar glukosa dan asam amino dalam darah. Seperti pada gambar di samping, kita bisa melihat pada kelenjar hati itu terdapat cairan empedu. Nah, setelah melihat materi pembelajaran yang tadi dijelaskan, di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Sistem pencernaan manusia itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kelenjar pencernaan terdiri atas ludah atau saliva, pankreas, dan hati yang berperan untuk menghasilkan enzim atau getah pencernaan sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh. Nah, mungkin itu saja materi terkait sistem pencernaan pada manusia.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video materi selanjutnya. Terima kasih.